kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Kata orang buta itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Saudara, di dalam kisah ini kita ditunjukkan ada sebuah inspirasi kehidupan yang mencerahkan kehidupan sebagian besar orang yang hidupnya ada dalam pergumulan, yang seringkali mengalami ketakutan, keterpurukan, dan sulit untuk bangkit dari kondisinya. Membutuhkan seorang motivator, seorang yang membawa pencerahan dalam dirinya. Dan inilah yang dibawa oleh Tuhan Yesus untuk datang kepada setiap orang yang membutuhkan pencerahan, memberikan pertolongan, mengeluarkan dia dari pergumulan. Saudara, mari kita bersama-sama mencermati kondisi dan situasi kekinian yang sedang kita alami bersama. Bangsa kita sedang terpuruk, bukan bangsa kita saja, tetapi seluruh dunia mengalami kondisi yang sama. Ketika kita diperhadapkan pada situasi pergumulan di mana COVID-19 ini menjadi perbincangan yang sangat aktual saat ini, sehingga kita pun kelimpungan untuk menyikapinya. Banyak sekali saudara himbauan anjuran untuk kita bersikap, mencermati hidup kita masing-masing supaya kita terhindar dari penyakit ini, dari virus corona ini, saudara. Kita diajak untuk merenungkan. Pertama, tentu jangan pernah kita merasa takut karena kita telah menjadi bagian dari anak-anak terang. Kita adalah orang-orang yang telah dipindahkan oleh Allah dari kegelapan menuju kepada terang. Artinya, di dalam diri kita ada pengharapan sejati, yaitu Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang punya kuasa untuk memberikan pertolongan atas setiap pergumulan, bahkan sakit penyakit sekalipun. Itu yang pertama yang tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Tidak boleh takut. Nah, yang kedua, saudara, kenyataan yang kita hadapi pada saat ini adalah pergumulan di depan mata kita. Kita diajak untuk bersama-sama menyikapi hal yang terjadi pada saat ini. Tuhan yang telah memberikan akal budi kita lah yang dapat kita bangun untuk bagaimana kita bersikap. Himbauan yang tentunya berangkat dari pertimbangan yang penuh dengan kebijaksanaan, baik dari pemerintah, dari PGI, dari PHM AGKJW, dari Gubernur Jawa Timur dan seluruh pemerintah di Indonesia ini menganjurkan kepada seluruh warga masyarakat. Sampai hari ini, kemudian kita diajak untuk bersikap bijak atas hidup kita masing-masing. Ada banyak imbauan ketika penyebaran virus corona atau COVID-19 ini begitu sangat ganas dan bentuk-bentuk penularannya begitu menakutkan, saudara. Kita diajak untuk bersama-sama bagaimana menata pola hidup kita. Lebih lagi, pola pikir kita. Tidak hanya kita terapkan dalam pola pikir yang sempit, tetapi pola pikir yang jauh ke depan, yang memberikan pengharapan, bukan untuk kita saja, tetapi juga untuk orang lain, untuk sesama kita. Oleh karena itu, himbauan, saudara, bahwa kita disuruh memakai
perlengkapan diri masker, ya. Kemudian mencuci tangan kita dengan sabun atau menyiapkan hand sanitizer, kemudian melakukan penyemprotan disinfektan yang kemarin di jemaat kita secara serempak baik di induk maupun pandan telah dilakukan penyemprotan. Mungkin pagi ini juga kita masih mencium bau disinfektan itu, ya. Nah, bersama-sama juga kita membaca ada peringatan himbauan social distancing, jaga jarak, ya, untuk menjaga jarak. Sebuah tradisi baru, budaya baru yang tidak biasa untuk menyikapi ini. Sesuatu yang nampaknya janggal, saudara. Kalau kita kemudian menerapkan, aduh kok bisa seperti ini ya, dampak dari COVID-19. Biasanya kita bolak-balik salaman. Sekarang kita tidak boleh sering bersalaman. Bahkan kita cukup dengan melambaikan tangan atau memakai salam yang lain. Ya, ketika kita bersalaman, kita segera mengambil sabun dan cuci tangan dan seterusnya. Mengapa kita harus membatasi diri, saudara? Kita bersama-sama boleh belajar dari pengalaman sekarang ini, saudara. Untuk masuk dalam kehidupan ke depan, dalam pola pikir yang baru, untuk mencermati apakah kita telah hidup sehat, menjaga lingkungan kita bersih, hidup kita juga bersih, sehingga kita perlu untuk memposisikan diri kita itu dengan baik, memutus rantai penularan COVID-19 serempak, bukan hanya di tempat kita tapi seluruh dunia, saudara. Oleh karenanya, mari kita dengarkan, patuhi arahan yang akan mendatangkan kebaikan dari kita, yang mendatangkan kebaikan kepada kita. Kita percaya Allah memberikan hikmat kepada orang-orang yang secara khusus kemudian dipercaya untuk menyampaikan apa yang perlu dilakukan oleh seluruh umat untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Oleh karena itu, mari kita bersama, saudara, mulai saat ini sampai batas waktu yang sudah diperbolehkan, yang nantinya kita akan kembali melanjutkan bagaimana hidup kita yang mendatangkan kebaikan, jauh dari ancaman penyakit, virus, dan segala macam, untuk berkat Tuhan tetap dapat kita nikmati. Kita dapat belajar dari peristiwa yang saat ini kita alami bersama, supaya kedepannya kita menjadi lebih bijak, lebih baik, dan berkat Tuhan akan dapat terus kita rasakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersama berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk sabda-Mu yang sedikit melalui pengalaman anak-Mu, keluarga yang salah seorang anaknya yang buta sejak lahir. Engkau memberikan pertolongan, Engkau menyembuhkan, Engkau memelekkan matanya, Engkau membuka pola pikir yang baru kepada banyak orang, bahwa sesungguhnya mata yang buta belum tentu hati mereka menjadi gelap, tetapi mata yang terbuka seringkali pola pikir mereka menjadi buta, dan mereka dibutakan oleh keinginan-keinginan yang mereka cari untuk mendatangkan kepentingan, mendatangkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Kami ingin belajar dari peristiwa ini ya Allah. Engkau hadir untuk memberikan pencerahan kepada kami dan seluruh umat. Berkatilah firman yang telah kami dengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita sambut firman Tuhan yang sudah kita renungkan tadi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 364. 364 bait pertama dan bait yang kedua. 364 bait yang pertama dan bait yang kedua.
Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Saudara dimohon bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan seluruh keluarga kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.